Hai geng, welcome back to my channel. Kali ini kita akan ke Kalimantan Selatan, geng. Kita akan berkenalan dengan etnis Banjar yang mendiami mayoritas Kalimantan Selatan. Kapan mereka terbentuk? Sebenarnya asal-usulnya seperti apa etnis Banjar di Kalimantan Selatan? Jadi etnis Banjar ini mayoritas, memang ada juga yang berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Berapa persen lah? Sebenarnya geng, etnis Banjar ini merupakan pembauran masyarakat di beberapa daerah aliran sungai, di Das Bahan, Das Barito, Das Martapuran, dan Das Tabanio. Jadi dari daerah pusat kebudayaan etnis Banjar ini sejak berabad-abad yang lalu bergerak secara meluas, mereka menyebar. Kemudian melakukan migrasi ke berbagai daerah secara sentrifugal, secara lompat-lompat ke berbagai daerah di Nusantara hingga sampai ke Madagaskar sana, geng. Nanti kita akan cerita asal-usul bangsa Madagaskar. Kita ke Banjar dulu. Jadi menurut hikayat Banjar, geng, dahulu kala ini penduduk pribumi Kalimantan Selatan belum terikat dengan satu kekuatan politik. Apapun ya, dan masing-masing puak ini atau suku ini masih menyebut diri mereka berdasar asal daerah aliran sungainya. Misalnya itu orang Batang Alai, ada orang Batang Amandit, ada orang Batang Tabalong, kemudian ada orang Batang Balangan, orang Batang Labuan Amas, dan sebagainya. Jadi mereka menyebut mereka ini berdasarkan aliran sungai, bukan orang Banjar gitu. Tapi dari mana? Dari Batang Banyu Alai misalnya. Nah, sekitar abad ke-13, geng, sebuah entitas politik yang bernama Negara Dipa itu terbentuk, yang bentuk puak-puak yang mendiami semua daerah aliran sungai ini tadinya. Negara Dipa ini kemudian digantikan oleh Negara Daha ya. Jadi semua penduduk Kalimantan Selatan ini merupakan warga kerajaan Negara Daha ini. Sampai ketika seorang pangeran dari Negara Daha mendirikan sebuah kerajaan, geng, yang di muara Sungai Barito, yaitu Kesultanan Banjar. Dari sinilah kemudian nama Banjar itu berasal, yaitu dari nama Kampung Banjar yang terletak di muara Sungai Kuin ya, di tepi sebelah kanan Sungai Barito itu, geng. Kampung ini dipimpin oleh seorang patih atau kepala kampung lah yang bernama Patih Masih. Jadi gabungan nama kampung ini Banjar dan nama patihnya inilah kemudian membentuk Banjar Masih, Kampung Banjar Masih. Nah, kelak kampung ini berkembang menjadi Kerajaan Banjar Masih ya, dengan raja pertama itu Sultan Suryansah, merupakan masih keponakan dari penguasa kerajaan Hindu Negara Daha yang terletak di daerah pedalaman. Kerajaan Banjar Masih ini, geng, ini merupakan kerajaan baru yang muncul untuk memisahkan diri dari Negara Daha. Jadi kerajaan Banjar Masih dengan rakyat itu dikenal sebagai orang Banjarmasin, kayak jadi merupakan satu entitas politik yang dibenturkan dengan orang Negara Daha, atau disebut juga orang Banjar Lama atau Proto Banjar, yang merupakan warga negara kerajaan Daha yang masih menjadi rivalnya sebenarnya di entitas politik ini. Nah, kerajaan Negara Daha ini atau biasa disebut juga sebagai wilayah Batang Banyu akhirnya berhasil ditaklukkan, geng, dan wilayahnya ini dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Banjarmasin. Kekuatan kerajaan Banjarmasin ini didukung penuh oleh Kesultanan Demak yang memberi persyaratan kepada Raja Banjarmasin ini bahwa Raja Banjarmasin dan rakyat Banjarmasin beserta bekas Negara Daha harus melakukan reformasi dengan menerima agama baru, yaitu agama Islam, yang kini menjadi identitas orang Banjar sebagai etno-religius kultur grup muslim yang membedakannya dengan masyarakat sekitar pada masa lalu, geng. Pada masa pra-Islam, penduduk kampung Banjarmasin ini dan kampung sekitarnya ada di hilirul Sungai Barito tergolong sebagai warga negara kerajaan Negara Daha atau orang Negara Daha. Namun, geng, belakangan nama Banjar lebih populer sehingga dipakai untuk menamakan penduduk pada kedua wilayah itu. Walaupun pada kenyataannya sebenarnya kebudayaan di wilayah Batang Banyu ini merupakan kebudayaan Banjar yang lebih klasik sebenarnya, yang lebih penduduk Banjar dan negara Banjar sebenarnya menggunakan bahasa yang sama namun berbeda dialek. Jadi peperangan antara Banjar melawan Negara Daha yang dimenangkan oleh Banjar ini hampir mirip sebenarnya dengan peperangan antara Demak dengan Majapahit, geng, yang kemudian dimenangkan oleh Kesultanan Demak. Namun ada bedanya sedikit. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu kalau Banjar kemudian dipakai sebagai nama etnis, sedangkan Demak itu tidak dipakai untuk nama etnis. Nah, di daerah asalnya, geng, yang merupakan pusat budaya Banjar, suku Banjar ini terbagi menjadi 3 kelompok menurut lokasi pemukimannya sebenarnya. Kelompok yang pertama itu ada kelompok Banjarmasin yang kini lebih dikenal sebagai orang Banjar Kuala karena secara geografis, geng, mereka mendiami bagian Kuala atau hilir. Sedangkan kelompok kedua ini bekas penduduk kerajaan Hindu Negara Daha atau Banjar klasik, ini sebagai Banjar Batang Banyu. Sedangkan
Sedangkan kelompok yang ketiga ini dikenal sebagai Banjar Pahuluan yang hidup secara harmonis dengan tempat tinggal yang bersisian langsung dengan berbagai sub-sub suku Dayak yang masih menganut agama Kaharingan, agama nenek moyang. Jadi geng, di wilayah Pahuluan bagian utara ini masih dapat ditemukan kantong-kantong pemukiman sub-sub suku Dayak Manyan. Kita sebut aja seperti Dayak Warukin dan Dayak Dusun Halong, kemudian ada. Sedangkan di wilayah Pahuluan bagian tengah dan selatan ini ditemukan sub-sub suku Dayak Meratus, geng, atau Banjar Arkais seperti Dayak Pitap, kemudian ada Dayak Labuan dan lain sebagainya itulah. Nah, suku Banjar ini merupakan nation lama penduduk asli dari bekas kerajaan Banjar yang dihapuskan Belanda tahun 1860, geng. Jadi suku bangsa Banjar ini terbentuk dari suku-suku Bukit, Manyan, Lawangan dan Ngaju yang sebenarnya dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu yang berkembang sejak zaman Sriwijaya dan kebudayaan Jawa pada zaman Majapahit. Ada pengaruh-pengaruh ini. Bisa kita lihat jejak-jejak mereka masih ada di Kalimantan Selatan. So, next, lanjut, geng. Nah, mereka semua ini kemudian dipersatukan oleh kerajaan yang beragama Buddha, Hindu, dan terakhir adalah Islam masuk ke sana dari kerajaan Banjar ini sehingga menumbuhkan suku bangsa Banjar yang berbahasa Banjar. Jadi suku bangsa Banjar terbagi menjadi 3 subsuku tadi itu, pada Banjar Pahuluan, kemudian Batang Banyu, dan Banjar Kuala. Pada Banjar Pahuluan ini pada dasarnya adalah penduduk daerah lembah-lembah sungai, cabang sungai negara yang berhulu ke pegunungan Meratus. Jadi Banjar Batang Banyu ini mendiami lembah sungai negara, sedangkan orang di Banjar Kuala mereka mendiami sekitar Banjarmasin dan Martapura. Bahasa yang mereka kembangkan dinamakan bahasa Banjar yang terbagi ke dalam 2 dialek besar, yaitu dialek Banjar Hulu dan Banjar Kuala, geng. Nah, nama Banjar ini sebenarnya diperoleh karena mereka dahulu sebelum Kesultanan Banjar dihapuskan pada tahun 1860 adalah warga Kesultanan Banjarmasin atau disingkat Banjar, ya sesuai dengan nama ibu kotanya pada mula berdirinya. Jadi, geng, ketika ibu kota dipindahkan ke arah pedalaman terakhir di Martapura ini, nama tersebut tampaknya sudah baku atau tidak, kata-kata tidak berubah-ubah lagi lah. Jadi kemudian sejak abad ke-19 suku Banjar ini migrasi ke pantai timur Sumatera dan Malaysia. Di Malaysia, geng, suku Banjar ini digolongkan sebagai bagian dari bangsa Melayu. Oke, lanjut. Kesultanan Banjar sebelumnya meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah seperti saat ini. Nah, kemudian pada abad ke-16 ini terpecah di sebelah barat menjadi Kerajaan Kota Waringin yang dipimpin oleh Pangeran Dipati Antakusuma bin Sultan Mustain Billah, dan pada abad ke-17 yang di sebelah timur menjadi Kerajaan Tanah Bumbu yang dipimpin oleh Pangeran Dipati Tuha bin Sultan Saidullah yang berkembang menjadi beberapa daerah seperti Sebamban, Pagatan, Kongsal, Pulau Laut, Batu Licin, Cantong, Bengkalan, Sampanahan, Manunggal, dan Cinggal. Nah, wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur ini merupakan tanah rantau primer bagi etnis Banjar sampai saat ini. Nah, selanjutnya dengan budaya Madam, orang Banjar merantau hingga ke luar pulau, geng. Misalnya ke Kepulauan Sulu, bahkan menjadi salah satu dari 5 etnis yang membentuk bangsa Sulu atau Tausuk, yaitu pencampuran orang Buranun, kemudian ada orang Tagimaha dan orang Baklaya, orang Dampuan, Campa, dan orang Banjar itu sendiri. Hubungan antara Banjar dengan Kepulauan Sulu atau Banjar Kulon terjadi ketika para pedagang Banjar ini mengantar seorang putri dari Raja Banjar, geng, untuk menikah dengan penguasa suku Buranun atau suku tertua di Kepulauan Sulu sana. Nah, salah satu rombongan Banjar ini, bangsa Suluk yang menghindari kolonial Spanyol dan mengungsi ke Kesultanan Banjar adalah moyang dari Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, tokoh ulama besar di Kalimantan Selatan, geng. Oke, next kita ke Banjar Pahuluan. Nah, sangat mungkin sekali pemeluk Islam sudah ada sebelumnya ya di sekitar keraton yang dibangun di Banjarmasin. Tetapi pengislaman secara massal diduga terjadi setelah Raja Pangeran Samudra yang kemudian dilantik menjadi Sultan Suryansah. Ini memeluk Islam diikuti warga kerabatnya, geng. Jadi bubuhan raja-raja Banjar ini, perilaku Raja Banjar ini kemudian diikuti oleh elit ibu kota. Masing-masing tentu menjumpai penduduk pedalaman, yaitu ada orang bukit yang dahulu itu diperkirakan mendiami lembah-lembah sungai yang sama benarnya. Nah, untuk kepentingan keamanan, geng, atau karena memang ada ikatan kekerabatan, cikal bakal suku Banjar ini kemudian membentuk komplek pemukiman tersendiri. Komplek pemukiman cikal bakal suku Banjar atau Pahuluan yang pertama ini merupakan kompleks pemukiman bubuhan yang pada mulanya terdiri dari seorang tokoh yang berwibawa sebagai kepalanya dan warga kerabatnya, dan mungkin ditambah dengan keluarga-keluarga lain yang tergabung dengannya. Model yang sama sebenarnya atau hampir sama juga terdapat pada masyarakat Balai di kalangan masyarakat orang bukit yang pada asasnya masih berlaku sampai sekarang sebenarnya. Daerah lembah sungai-sungai yang berhulu di pegunungan ini, geng, Pegunungan Meratus, tampaknya wilayah pemukiman pertama masyarakat Banjar. Dan di daerah inilah konsentrasi penduduk yang banyak itu sejak zaman kuno. Dan daerah inilah yang dinamakan sebagai Pahuluan. Terbentuknya masyarakat Banjar ini atau Banjar Pahuluan ini tentu saja kemungkinan adanya unsur orang bukit yang
sebenarnya ikut juga membentuknya. Next kita ke Banjar Batangbanyu. Masyarakat Banjar Batangbanyu terduga erat ini berkaitan dengan terbentuknya pusat kekuasaan karena meliputi seluruh wilayah Banjar yang barangkali terbentuk mula pertama itu di hulu Sungai Negara atau cabangnya itu Sungai Tabalong. Jadi sebagai warga yang berdiam di ibu kota tentu merupakan satu kebanggaan waktu itu tersendiri ya. Jadi menjadi kelompok penduduk yang terpisah. Daerah tepi Sungai Tabalong ini merupakan tempat tinggal tradisional dari orang Manyan dan orang Lawangan ya, sehingga diduga banyak yang ikut serta membentuk sub suku Banjar Batangbanyu ini. Nah, di samping itu juga orang-orang yang berasal dari Pahluan yang pindah ke sana dan para pendagang yang datang dari luar. Bila di Pahluan ini umumnya orang hidup dari bertani. Ketika pusat kerajaan dipindahkan ke Banjarmasin yang kemudian membentuk Kesultanan Banjarmasin, geng. Sebagian besar warga Batangbanyu ini dibawa pindah ke pusat kekuasaan tentu saja yang baru, dan kemudian bersama-sama dengan penduduk sekitar keraton yang sudah ada sebelumnya itu membentuk sub-suku Banjar. Nah, di kawasan ini mereka berjumpa dengan orang Ngaju, Dayak Ngaju maksudnya, yang seperti halnya memang dengan masyarakat Bukit dan masyarakat Manyan serta Lawangan itu banyak di antara mereka yang akhirnya melebur ke dalam masyarakat Banjar ini setelah mereka memeluk agama Islam tentu saja sebagai ciri khas. Nah, mereka kemudian yang bertempat tinggal di sekitar ibu kota Kesultanan inilah sebenarnya yang dinampakkan atau menamakan diri mereka ini orang Banjar, geng. Sedangkan masyarakat Pahuluan dan masyarakat Batangbanyu biasa menyebut diri sebagai orang asal dari kota-kota kuno yang terkemuka dahulu kalanya. Tetapi kalau misalnya berada di luar tanah Banjar, mereka ini tanpa kecuali biasanya tetap mengaku orang Banjar kalau di luar Kalimantan Selatan. Ini juga yang akan kita dapatkan di keraton keempat yang merupakan lanjutan dari kerajaan Daha dalam bentuk kerajaan Banjar Islam dan berpadunya dengan suku Ngaju, Manyan dan Bukit sebagai suku inti. Dari sinilah kemudian penduduk Banjarmasin ketika tahun 1526 itu didirikan. Jadi dalam campuran baru ini telah bercampur unsur budaya Melayu, Jawa, Ngaju, Mayan, Bukit, dan suku kecil lainnya diikat oleh ajaran agama Islam, berbahasa Banjar dan adat istiadat Banjar, oleh difusi kebudayaan yang ada dalam keraton. Dari sini kita bisa mendapatkan bukan suku Banjar, karena kesatuan etnik itu tidak ada. Yang ada adalah grup atau kelompok besar, yaitu kelompok Banjar Kuala, kelompok Banjar Batangbanyu, dan Banjar Pahuluan. Oke, geng? Next, kita lanjut. Yang pertama tinggal di daerah Banjar Kuala sampai dengan daerah Martapura, kemudian yang kedua tinggal di sepanjang Sungai Tabalong, dari muaranya di Sungai Barito sampai dengan Kelua. Nah, yang ketiga ini tinggal di kaki pegunungan Meratus, dari Tanjung sampai Pelaihari. Kelompok Banjar Kuala ini berasal dari kesatuan etnik Ngaju, geng. Jadi kelompok Banjar Batangbanyu ini berasal dari kesatuan etnik Manyan. Nah, kelompok Banjar Pahluan ini berasal dari kesatuan etnik Bukit. Nah, ketiganya ini adalah intinya sebenarnya. Ketika Pangeran Samudra mendirikan kerajaan Banjar, geng, ia dibantu oleh orang Ngaju, dibantu patih-patihnya seperti Patih Belandean, Patih Belitung, Patih Kuwi dan sebagainya, serta orang Bakumpa yang sudah dikalahkan. Demikian pula penduduk Daha yang dikalahkan sebagian besar orang Bukit dan Manyan. Kelompok ini diberi agama baru yaitu agama Islam. Kemudian mengangkat sumpah setia kepada raja, geng. Nah, sebagai tanda setia ini mereka memakai bahasa ibu baru dan meninggalkan bahasa ibu yang lama. Jadi orang Banjar itu bukan kesatuan etnis, tetapi kesatuan politik sebagai bangsa. Itu, geng, sejarah terbentuknya sebutan kemudian etnis Banjar. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan komen. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya.